Alhamdulillah hari ini hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 kita berada di halaman gedung PAS lagi ya Bu ya untuk melaksanakan vaksin kedua. Setelah kemarin kita vaksin ke-1, alhamdulillah sukses berjalan lancar. Saya merasa setelah vaksin sehat-sehat aja. Yang ke-1 juga sama, sehat-sehat juga. Nah, kemudian saya juga sangat merasa apresiasi ya, memberikan apresiasi kepada ARS karena telah menyelenggarakan vaksin ini. Karena ini memang merupakan kewajiban ya, kalau untuk seluruh dosen, kita bulan Juni ini semua dosen harusnya sudah selesai divaksin. Selamat datang di ASIN. Ini adalah vaksin yang kedua yang diselenggarakan oleh AS bersama Puskesmas Tempat. Kami atas nama AS University menyampaikan selamat kepada yang sudah divaksin. Semoga Anda sehat terus dan COVID terlalu dan kita sehingga kita bisa beraktivitas seperti yang kita harapkan. Sehat adalah tujuan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon maaf ya tadi ada kesalahan teknis. Biasa nih kalau online ada-ada aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Bapak Profesor Dr. Haji Purwadi MPD selaku Rektor dari Universitas Ars, Bapak Dr. Wiseto Agung selaku Warek Inovasi dan Kerjasama dari Universitas Ars, para dosen Ars University yang telah meluangkan waktu untuk bergabung dengan webinar kita saat ini, dan juga tentunya kepada para narasumber ya, narasumber yang telah hadir, Bapak Fajar Jaman, CEO IKRA, Bapak Yudi Rahadian, CEO Techpros GmbH, serta yang terhormat pastinya para Arstesia semester 8, para peserta webinar series pada siang hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa meski harus dilaksanakan secara online. Sebelum acara dimulai akan saya sampaikan beberapa ketentuan acara inti ini. Mohon diperhatikan untuk para peserta webinar, penamaan pada Zoom meeting adalah dengan format NIM dan nama pribadi.
kemudian menyalakan video selama meeting berlangsung dan pada saat bertanya, terutama pada saat bertanya dan dipanggil ya. Apabila ada kendala ketika Zoom ini berlangsung dan pada saat pemaparan materi, bila tidak bisa dinyalakan videonya, ya kami akan kami maklumi. Kemudian memastikan Zoom pada mode mute ya, sehingga suara-suara distraction di luar nggak kelihatan. Jangan ketika nanti para pematerinya sedang memaparkan materi yang kedengaran adalah bakso goreng. Wah, itu bahaya ya, nanti bisa mengganggu konsentrasi, terutama konsentrasi saya. Oke. Kemudian kemudian setelah itu ada penyampaian materi dari para narasumber. Ini disampaikan selama 20 menit. Ya, kemudian ketika para narasumber menyampaikan materinya, peserta diminta untuk tidak melakukan interupsi. Walaupun ada keinginan menggebu-gebu sekali gitu ya untuk bertanya, tolong ditahan dulu jempolnya, interupsinya. Silahkan ditulis saja dulu, kemudian mungkin bisa disampaikan di kolom chat ya untuk dibahas pada sesi tanya jawab nanti setelah itu. Nah, terima kasih sebelumnya saya sampaikan atas kerjasama dan pengertiannya. Baik, acara ini merupakan acara pertama dari serangkaian webinar yang akan diselenggarakan oleh Ars University sebagai upaya untuk membuka wawasan para Arsnesia dalam memahami data science sebagai bekal menembus persaingan global di era digital. Ya, nah, maka dari itu webinar hari ini mengusung tema Data Science for All, bahwa semua orang itu bisa jadi data scientist. Ayo, siapa yang setuju di sini kalau yang namanya data analysis itu gampang atau mungkin gampang banget? Ada yang mau ngacung? Karena kalau saya terus terang nggak berani. Oh, ada Astra dulu, Bapak Astra dulu udah ngacung. Kalau saya ngacung lah nggak dek-dek Pak, gitu. Ya, karena nggak yakin. Oke, tapi katanya di sini para narasumber kita itu akan membuktikan bahwa ternyata data science itu atau data analitik itu bukan sesuatu hal yang sulit katanya. Saya juga takut ya, tapi saya udah nggak sabar banget tungguin pemaparannya karena saya juga pasti pengen ya tambah pintar, tambah cerdas dan tambah go digital gitu. Oke, nah. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acaranya. Setelah pembukaan ini akan disambung dengan sambutan dari Bapak Profesor Dr. Haji Purwadi MPD, rektor kita tercinta. Kemudian ada pemaparan dari para narasumber, diikuti oleh sesi tanya jawab dan diakhiri dengan penutup. Memasuki agenda selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Haji Purwadi MPD selaku rektor dari Universitas Ars. Kepada Bapak Purwadi, waktu dan tempat kami persilahkan. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Arsnesia. Pertama saya ucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Dan semoga Anda semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Para mahasiswa seminar yang saya cintai, Anda adalah mahasiswa semester akhir yang hampir lulus dan segera memasuki dunia kerja. Anda mempunyai bekal untuk siap bekerja sesuai dengan bidang yang Anda tekuni. Namun jangan lupa, di era digital ini ada kompetensi-kompetensi yang akan memberi Anda nilai lebih untuk dapat survive dan bersaing. Salah satunya adalah literasi dan kompetensi data science. Oleh karena itu, saya ucapkan selamat kepada Anda, para mahasiswa semester 8 yang sudah hadir mengikuti seminar ini. Karena Anda tidak hanya akan mendapatkan ilmu, namun juga Anda berkesempatan untuk berkenalan dengan para pakar di bidang ini. Yang hari ini, insya Allah, hadir sebagai pembicara. Gunakan kesempatan ini sebagai sarana network untuk karir Anda ke depan. Dan pada kesempatan ini saya ingin berterima kasih juga kepada para pembicara. Yang pertama Mas Yudi Rahadian, CEO Tech Bros GmbH Germany, dan Mas Pajar Zaman, CEO Ikra, yang berkenan berbagi ilmunya kepada kita. Terima kasih juga kepada Ibu Iris sebagai host acara ini. Akhir kata, selamat mengikuti seminar Data Science for All. Sukses bagi Anda semua. You ask, yes we ask.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Purwadi atas sambutannya. Semoga seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Purwadi, acara ini akan menjadi acara yang sangat bermanfaat ya, bukan saja kepada Anda para pesertanya, tetapi juga bagi kami penyelenggara dan juga para narasumber ya. Insya Allah ada barokahnya dari semua ilmu yang diberikan. Amin. Nah, selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber pertama, Bapak Fajar Zaman. Bapak Fajar Zaman, ini saya panggilnya Bapak aja ya Pak. Mungkin pengen dipanggil Akang atau Mas gitu, biar lebih terlihat. Halo. Halo. Ya, oke. Semua. Halo Pak Fajar Zaman. Terima kasih sudah hadir hari ini ya. Ini saya mau menyampaikan sedikit perkenalan biar teman-teman kita di Asnesia ini juga kenal dengan Pak Fajar gitu ya. Pak Fajar ini adalah seorang analitik bisnis dan data profesional yang memiliki lebih dari 10 tahun pengalaman dalam kegiatan analitik, riset pasar, konsultasi bisnis dan industri teknologi. Beliau juga menjabat sebagai CEO dari IKRA, yang merupakan perusahaan penyedia pendidikan, bakat, dan solusi yang berfokus pada pengembangan kemampuan profesional dan organisasi dalam bisnis data dan teknologi yang bisa pastinya membekali Anda semua untuk memiliki keterampilan masa depan. Apalagi kalau keterampilannya bukan keterampilan digital ya. Dan ini bisa digunakan untuk mengoptimalisasikan bisnis Anda. Mangga Kang Fajar Zaman, Bapak Fajar Zaman kok jadi Kang ya, saya ngeliat wajahnya soalnya masih muda, jadi tergoda untuk manggil Akang. Mangga Pak Fajar Zaman, silahkan bisa dimulai pemaparannya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih untuk undangannya dari Arts University. Really appreciate, thank you yang sudah bergabung, banyak sekali ya. Saya nggak nyangka ternyata banyak sekali. Sebentar, saya coba set bahan dari saya. Sebentar ya. Bentar, saya coba dulu. Oke, bentar, saya ini ada masalah teknis nih. Pas berangkat. Salam. Saya ganti background sebentar ya. Mangga, Pak. Sekali lagi saya ingatkan kepada para peserta webinar yang sudah hadir untuk untuk menonaktifkan mic Anda semua ya ketika pemateri menyampaikan pemaparannya. Terima kasih banyak. Oke, saya mulai share screen. Sudah terlihat mungkin share screen-nya? Sudah, Pak. Oke. Kita mulai ya, Bapak Ibu. Terima kasih untuk undangannya dan juga teman-teman, rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswa semua. Semoga apa yang kita sampaikan bisa berguna ya, bisa bermanfaat dan membuka wawasan buat semuanya tentang apa itu data science ya. Saya mungkin sedikit perkenalan lagi, tadi sudah diperkenalkan singkat. Saat ini mungkin saya memiliki beberapa peran, salah satunya sebagai CEO dari IKRA, dan pengalaman sebelumnya di bidang research, analitik, data teknologi, dan juga founder dari komunitas Data Science Indonesia yang merupakan community data profesional terbesar di Asia Tenggara ya, sejak 2005 gitu ya. Dan di beberapa peran aktif di beberapa kementerian lembaga, saya bertindak sebagai tim kelompok kerja atau Pokja di Pusat Inovasi Kecerdasan Artifisial atau AI di BPPT dan juga Pokja di Kebijakan Industri Pertahanan untuk dalam rangka membangun roadmap
industri pertahanan sampai 2045. Dan beberapa aktivitas saya juga akhirnya nyambung dengan aktivitasnya Mas Yudi ya, yaitu dengan berbagai kesempatan saya bisa tergabung di Apnatel, Asosiasi Perusahaan Nasional Telekomunikasi Indonesia ya. Yang nanti pasti sangat erat kaitannya dengan 4.0, 5G dan juga pemanfaatan Open RAN untuk data science ya tentunya. Oke, perkenalan sedikit tentang IKRA. Apa itu IKRA? Kita di Indonesia sejak 2017, our vision is to building the data innovation ecosystem, talent and tech, melalui talent dan technology development. Kita sudah memiliki beberapa puluhan corporate client di banking, di telco, di FMCG, dan juga terlibat aktif dalam membangun talent di Indonesia. Salah satunya juga bekerja sama dengan Techbros dalam hal ini ya. Nah, mungkin saya mencoba kasih satu pertanyaan nih sebelum memulai ya. Buat yang bisa menjawab nanti nanti kita bisa kasih ini ya, prize ya. Kebetulan kita ada beberapa kelas yang kita bisa kasih, kelas publik yang bisa kita kasih secara free buat yang bisa menjawab. Atau mungkin tidak harus benar ya, tidak harus benar, tapi saya mungkin pengen melihat keaktifannya ya. Nah, di sini saya tadi bilang saya bekerja sebelumnya di perusahaan data, di Teradata, di Nielsen Market Research, dan juga International Data Corporation. Nah, kalau yang teman-teman mungkin pahami sebelum kita ngomong data science, bisnis ataupun perusahaan di bidang data itu contohnya yang salah satu yang paling besar di dunia tuh ada apa aja ya? Mungkin ada yang boleh menjawab, bisa di kolom chat atau di speaker atau melalui audio. Silahkan, boleh langsung dijawab aja. Ini tebak-tebakan aja ya, nggak ada yang salah ya. Wah, saya asik pengen nih. tahu sebenarnya ada yang tahu nggak ya perusahaan atau bisnis data di dunia tuh ya? Mungkin yang terbesar apa? Kira-kira apa ya? Atau di Indonesia kira-kira apa ya? Wah, ini ada satu jawaban Pak Fajar dari David Jonathan. Dia menjawab Google katanya. Yang pertama adalah David Jonathan. Ya, betul, oke. Ada yang lagi mungkin? Amazon. Ada ya? Amazon, Yahoo, Alibaba, Dataiku, Oracle, Cambridge Analytica. Wah banyak nih Pak. Pemahaman ataupun update-nya di dunia teknologi lumayan ya Bu ya. Alhamdulillah ya Pak. Sangat update nih. Padahal saya dulu waktu kuliah kayaknya nggak gitu kenal tuh perusahaan teknologi itu di luar ada apa aja. Tapi bagus teman-teman udah sangat update dengan industri. Kayaknya memang itu salah satu visinya Ars University ya Bu ya. Yes, salah satu mungkin yang saya share di sini ada bisnis data yang lagi happening dan bisa dibilang ini adalah bisnis atau perusahaan ataupun startup yang memiliki valuasi paling besar ya. Teman-teman mungkin pernah pakai nih atau lagi pakai. Yes. Ya, TikTok ya. TikTok dalam hal ini di sisi user sebagai social media. Tapi di belakang layar, they are one of the largest data company in the globe. Ya. Tadi disebutkan Google, betul. Google punya data point yang sangat besar di advertising. Disebutkan tadi Amazon juga betul. Dan perusahaan teknologi itu pada umumnya adalah perusahaan data. Ya. Jadi kalau misalkan di beberapa perusahaan teknologi yang tadinya menjadi apps company, teknologi company, kemudian menjadi mobile apps company, sekarang mereka punya statement yang kurang lebih sama, we are data company. Gitu ya. Atau mungkin ada yang bilang, dulu mobile first, sekarang AI first. Nah, ini totally different games, dan akhirnya kita tahu bahwa the reason kenapa Facebook menyediakan layanan gratis dan segala macam, ya tujuannya salah satunya adalah mengumpulkan data, pure mengumpulkan data. Gitu ya. Jadi, salah satu juga TikTok ya. TikTok di belakang layar punya company yang namanya ByteDance Group, di mana ByteDance Group ini adalah the largest ataupun startup yang memiliki valuasi terbesar di dunia, melebihi SpaceX ya, dan melebihi banyak perusahaan startup lainnya. Nah, jadi apa sih yang mereka kumpulkan? Ya jelas mereka mengumpulkan a lot of information from the user, not only like, not only engage, comment, tapi juga behavior ya, behavior secara direct dan juga indirect ya.
we name it lah, segala macam sensor yang ada di handphone itu banyak sekali ya, suara, gerakan, panas dan lain-lain itu bisa di capture by the apps development di dalam satu sistem. They building the data, they modeling data from the collected data yang mereka kumpulkan dari TikTok ya. So saya mungkin start dengan pertanyaan itu untuk memastikan bahwa we are on the same page melihat data potensial atau the power of data. Masuk ke belakang, masuk ke basic dulu. You need to understand what inside the data itself ya. Jadi apa sih sebenarnya di dalam data? Kenapa menjadi lebih penting ya? Kenapa jadi penting sekali? Karena inside the data it's about the people. Ya. Apapun datanya, mau itu data transaksi, interaksi, data listrik, data konsumsi listrik, data frekuensi dan lain-lain itu menceritakan dinamika masyarakat di dalam data tersebut ya. Berapa kali yang like, berapa banyak yang suka dan lain sebagainya. So inside the data it's about the people ya. Dan hal ini sebenarnya sudah lama sekali ya terjadi, bukan hanya di dunia digital tapi juga di era prasejarah dulu ya. People always innovate ya, looking for the answers. Jadi pada zaman dulu ketika kita melihat data ya hanya kumpulan dari sebuah informasi dan sampai di titik tertentu kita melihat data itu bisa di scale up, akhirnya bisa di optimize ya dengan kemampuan mesin ya. Salah satu mesin yang signifikan sekali membuat sebuah komputasi adalah Turing mesin ya, diciptakan oleh Alan Turing tahun 36 pada saat Perang Dunia I. Dan move ke 58 ketika kita di industri sudah memiliki satu sistem namanya RDBMS atau Relational Database Management System atau database ya. Jadi pengelolaan melalui database ya di tahun 58 dan tidak berhenti sampai di situ, kita melihat momentumnya ketika sekarang kita ngomong tentang AI dulu atau mungkin sekitar bisa dibilang ya beberapa tahun ke belakang, 5 tahun sebelumnya kita punya momentum namanya big data. Ya, di sini yang membuat era yang tadinya kita ngomong teknologi, sistem informasi, sekarang kita ngomong lagi data science. Apa sih yang sebenarnya berubah? Kalau saya bilang di momentum 2000, momentum pertama adalah diciptakannya atau terciptanya satu open source system, di mana open source itu bisa digunakan oleh semua orang secara gratis untuk mengolah data secara besar. Loh, emang zaman dulu gimana mengolah data ya? Dulu mengolah data tidak bisa secara enterprise scale ya. Artinya hanya bisa di dalam server tertentu, tapi kalau kita ngomong penggabungan antar data semua server itu belum bisa pada saat itu. Setidaknya oleh orang secara umum ya. Meskipun pada saat bekerja di Teradata ada satu teknologi namanya Massive Parallel Processing yang dimiliki oleh Teradata dari tahun 80 ya. Tapi singkat cerita, ketika teknologi semakin gratis untuk mengolah data dan penggunaan Android ataupun smartphone menjadi semakin massal, kita melihat penggunaan aplikasi menjadi tinggi dan akhirnya terciptalah data digital yang sangat banyak. Ya. Transformasinya kita mulai masuk ke sekarang kita ngelihat, oke, sekarang semua orang udah bisa akses dan mengolah data secara besar, tapi tidak berhenti di situ. Kita ngomong tentang bagaimana data itu akhirnya dioptimas ya, bukan cuma dijadikan tempat untuk nyimpan, tapi juga dijadikan mesin untuk bisa berpikir sendiri. Dan di sini sebenarnya salah satu momentum lain adalah karena persaingan China dan US ya, yang satu negara maju, satu lagi juga negara yang makin besar gitu ya. Jadi ketika dua negara yang notabene paling besar di dunia ini saling berkompetisi, mereka mencari kompetisi di sisi lain ya. Bagaimana ekonomi mereka semakin meningkat. Kalau kita ngomong ekonomi meningkat, growing dari negara maju itu sebenarnya persentasenya kecil sekali. Karena dia sudah sangat besar. Nah, bagaimana dia bisa tetap growing ya dengan optimasi ya. Bagaimana dia bisa tetap optimasi ya dengan otomasi. Ya, jadi dia harus bisa mengotomasi proses sehingga dia bisa tetap mencapai skala ekonomi tertentu ya. Tadi sampai mana ya? Sampai yang itu Pak, apa namanya? Sampai mana tadi? Optimasi, otomatisasi. Optimasi, otomatisasi. Untuk mencapai optimasi harus melakukan otomatisasi. Oke, sorry. Ya. So, jadi ada persaingan momentum antara China dan Amerika untuk mengejar namanya optimasi ekonomi ya. Ya itu salah satu yang paling kentara adalah bagaimana mereka mengotomat proses ya. Yang tadinya 5 hari jadi 1 hari, jadi 1 hari jadi 1 jam dan lain sebagainya. Ya.
Jadi untuk mereka mendapat skala ekonomi tertentu, mereka harus menggunakan mesin ya. Nah, jadi data sekarang ini menjadi key of the growth ya, bukan hanya sekedar mencatat informasi, tapi menjadi kompetisi antar negara dengan salah satu ini sampel aja ya, Alibaba, Uber, Airbnb memiliki kesamaan. Kesamaan mereka bukan hanya memiliki application digital, tapi juga mereka memiliki data science capability. Ya. Jadi yang dijadikan aset oleh mereka, IP-nya atau intellectual property-nya adalah bukan physical asset, tapi aset-aset model-model data science. Ya. Bagaimana katakanlah Gojek, Grab, dan segala macam bisa mendefine informasi harga secara dinamis. Di situ kita ngomong dynamic pricing, di belakang layar ada big data processing. Ya. Bagaimana Facebook bisa melakukan facial recognition di dalam aplikasinya secara cepat. Nah, di situ di belakang ada big data dan AI processing dan lain sebagainya. Ya. Dan mungkin kalau teman-teman dulu sering pernah nonton ya drama Korea yang saya juga nonton adalah startup ya. Jadi ini udah lagi ranahnya bukan lagi ngomong ranah-ranah orang engineer, ya. Bukan lagi ranah-ranah orang developer, ini ranah umum. Ya. Jadi kalau kata Bu Iris, ini mudah bukan berarti mudah secara pengerjaan, tapi emang ini harus menjadi sebuah bahasa awam. Ya. Ini bukan lagi ini kan omongan orang statistik, ini kan omongan orang engineer enggak, ya. Totally no, ya. Ini omongan orang-orang di politik sana. Omongan orang-orang di atas sampai di bawah ya. Jadi bukan omongan orang engineer lagi. So bagaimana data science itu menjadi sesuatu yang milik oleh background tertentu. Mungkin saya kasih gambaran aja ya bagaimana sebenarnya contohnya aplikasinya data science dengan teknik machine learning itu muncul di hadapan kita di berbagai macam aplikasi, di berbagai macam lini kehidupan. Salah satunya yang paling sering kita lihat design engine pada saat kita nonton film di Netflix ataupun pada saat kita belanja, mereka bisa memahami kita sebenarnya butuhnya apa. Ini salah satu contoh lain. Jadi data science itu ujungnya bukan hanya report data visualization ya, tidak hanya sebatas itu, lebih dari itu. Ya. Jadi ketika kita sudah memiliki model di belakang layar, kita bisa deploy ke dalam aplikasi yang utuh. Ya. Bagaimana sebenarnya di Airbnb pada saat dia merchant itu memilih memberikan harga, dia sudah direkomendasikan oleh engine mesinnya. Kalau kita punya apartemen, nih harga yang paling bagus itu sekian ya. Jadi akan muncul titik. Disinilah proses yang tadi saya bilang, bagaimana data itu bisa mengoptimalkan proses. Daripada kita gambling, oh saya kasih harga sekian deh, tahunya nggak laku, ya nggak optimal. So how big is the impact? Sorry Bu Iris, saya mungkin punya waktu berapa menit lagi? Bentar. Sepertinya sih sekitar 5 menitan lagi ya Pak. Tadi mungkin karena ini 10 menit kali ya? Nggak apa-apa Mas Fajar. Mangga. Iya. Sorry nih, saya antusias, jadi nggak apa-apa Mas, saya juga nyimak, silahkan. Sorry, saya kasih inilah kuis lagi, how big is the impact ya. Jadi saya mungkin kasih biasanya saya akan coba tanya jawab, cuma saya kasih direct dari saya aja. Jadi ada satu arti itu yang memang belum pernah ada di 2014 ya, 14 atau 15. Jadi Maserati itu selama ini kan bikin mobil sedan ya, mobil lux gitu ya. Dan dia bikin 2015 dia bikin SUV. Belum pernah ada yang ngelihat di galeri, belum pernah ada yang making dan segala macam. Dan mobil ini pertama kali dijual di China. Di China itu banyak orang kaya baru ya. Jadi mungkin Maserati melihatnya negara ini jadi salah satu potensial. Dan dipilih salah satu marketplace untuk ini. Sekitar 20-50 ribu. Ya. Singkat cerita, mobil ini terjual habis. Ya. Pertanyaan adalah seberapa cepat. Gitu. Biasanya saya nanya nih, teman kasih tebak-tebakan, ada yang bisa nebak nggak seberapa cepat mobil ini terjual? 50 ribu mobil di toko online marketplace habis. Kalau kita jualan mobil Toyota gitu ya, Avanza, Xenia, mungkin satu agent bisa jual sekitar 15 mobil ya per bulan gitu ya. Mungkin ada yang bisa nebak. Ayo.
Yang penggemar-penggemar otomotif nih, mana nih penggemar otomotif? Nggak ada pilihan ganda, Pak. Jadi, kenapa? Ada yang mau nebak? Untuk pilihan ganda katanya, Pak. Jadi, satu hari, oke. Nah, yang mendekati tadi ya, ada yang menjawab hitungan detik ya. Mobil 50.000 SUV belum pernah di 7 menit. Okay. So it's the power of data science. Bagaimana kita bisa membangun mesin untuk merekomendasikan ke orang yang tepat dalam waktu yang sangat singkat. Imagine kalau Mas Rati itu jual ke offline. 2 tahun, 3 tahun juga belum habis misalkan ya. So within 7 minutes, it's all ya, puluhan ribu. Bagus dong, optimal dong. Nah, so that's the power of data yang dilakukan oleh Tmall pada saat itu adalah grup dari Alibaba. Ya. Karena mereka sudah punya banyak sekali historical data, customer-nya lebih suka mana, sukanya apa, segala macam, dia akan bangun narasi berdasarkan offering yang ada di data tersebut. Oke, saya mungkin coba, ini saya ada satu video, cuman mungkin saya, coba ini saya terakhir ya, dari saya. Saya ada video singkat, mungkin saya kasih gambaran ya. Sebentar. Ini saya stop dulu karena mesti share sound. Saya share lagi. Saya kasih konteks dulu ya. Jadi ini adalah satu film scene, cuplikan dari salah satu film namanya Narco. Ada 2 detektif di Kolombia yang sedang melobi salah satu orang CIA. Ya, singkat cerita, detektifnya lagi mencari gembong kartel di Kolombia. Nah, mereka tidak punya datanya, ya, tapi mereka punya ciri khas, mereka punya parameter yang mereka sedang usulkan ke salah satu CIA ini. Ya, let's see apa yang mungkin mereka bisa lakukan sekarang. In terms of intercepts, yeah, but what do you guys got on ground intel? You mean spies? Yes. We don't have any narco assets. Our human intelligence is limited to communists. Besides, Guevara doesn't want you chasing Escobar with CIA spies. Yeah, but you got satellites in the sky, right? Yes, but to use them in pursuit of narcos would be a direct violation of the order of our host country. Man, you're CIA. Break rules all the time. These are aerial photographs of comunas controlled by Escobar and his associates. We use them to track his men. These are aerials. We can't track individuals with these. Take a look. The Los Pricos gang controls Alba Blado. Here in Santa Cruz, we got the comuna where they recruited the Avianca bomber. Both places more densely packed than a Marrakesh bazaar. So let's take a tip from the Colombians. You notice anything special about these? Search block follows vehicle traffic in the comunas. You got Japanese imports, 4x4s, cars over 40 grand. Narcos are the only ones who can afford these cars. Whenever aerials see these cars, we know Sicarios are inside. That's right. We start tracking these rice rockets, we might be able to get to Escobar. So, ini terakhir dari saya. Jadi, tadi saya mau simpulkan bahwa mereka mengusulkan untuk menggunakan tipe-tipe karakter tertentu untuk mencari datanya, gitu ya. Jadi menggunakan satelit, menggunakan parameter misalkan untuk mencari orang penjahat itu pasti mereka beli mobil mewah misalkan, nggak ada yang punya mobil mewah selain kartel misalkan. Jadi mereka menggunakan satelit untuk di scale up, dan akhirnya mereka mendapatkan beberapa data tersebut. Jadi di dunia data itu kita pasti perlu menggunakan kreativitas, ya, perlu menggunakan proksi karena data itu pasti terbatas, gitu ya. Di kehidupan nyata ya, kita masuk ke banking, telco, pasti data itu terbatas yang kita butuhkan. Ya. Jadi kenapa kita nanti akan bermain dengan model, bermain dengan asumsi, dengan hipotesa untuk mendapatkan data yang kita mau, gitu ya. Terakhir dari saya, in data era, we see everything as new data points, ya. Jadi ketika kita data scientist masuk ke sebuah ruangan, saya melihat ada 2 kursi, 3 kursi. Saya mungkin bisa melihat ini sebagai sebuah insight, ya. Jadi ketika kita pakai kacamata data science, kita akan melihat hampir semua itu bisa diubah jadi data. Nggak cuma ngomongin tentang data transaksi, tapi ngomongin tentang data listrik, data apapun yang mungkin ketika kita orang data scientist melihat itu menjadi sebuah sumber data.
Ya. Mungkin terakhir dari saya itu, nanti mungkin bisa kita ngobrol dilanjut. Sorry kalau saya taking times dari waktunya. Tanya jawab mungkin nanti ya, Mbak Iris ya. Oke. Terima kasih banyak semuanya. Baik. Terima kasih Pak Fajar. Tanya jawabnya memang nanti akan disampaikan setelah pemapar kedua. Kang Yudi juga memaparkan materinya. Jadi kalau kesimpulannya adalah berarti kalau kita biasanya ngomong all is well, kalau sekarang semuanya all data and all digital gitu ya. Mungkin itu kali sekarang permainannya. Oke, baiklah buat teman-teman Arsnesia yang punya pertanyaan, ditahan dulu ya jempolnya. Seperti yang tadi saya katakan, ditulis aja dulu. Ditahan, kita akan masuk ke sesi Q&A setelah narsum pamungkas ini berikut ini ya. Seorang yang jauh-jauh membawa nama harum Indonesia ke negeri orang ya. Saya sebenarnya sudah cukup, ya kalau boleh GR mah bilang cukup lama lah. Ini bukan pertemuan pertama, kalau Kang Fajar kan tadi pertemuan pertama gitu ya. Nah, kalau dengan Bapak ini, saya sudah beberapa kali sempat bertemu walaupun online, belum sempat pengen, saya aja lah yang ke Jerman, gak usah Kang Yudi yang ke sini, saya aja yang ke Jerman. Gitu ya. Nah, ini Pak Yudi ini adalah bersama dengan timnya membangun sebuah startup IT yang bernama Tech Bros GmbH di Jerman sana ya, teman-teman. Tech Bros ini memiliki program fellowship juga untuk mahasiswa yang ingin bekerja dan mengembangkan dirinya di bidang big data. Nah, mangga biar saya nggak panjang-panjang karena kayaknya ini semuanya udah penasaran banget ya nunggu Kang Yudi. Waktu dan tempatnya kami persilahkan bagi founder Tech Bros GmbH Bapak Yudi Rahadian. Mangga Kang Yudi. Ya, terima kasih banyak Bu Iris. Sebenarnya saya agak jealous ya kenapa Mas Fajar dipanggil Akang, saya dipanggil Bapak gitu ya. Karena sebenarnya saya ini juga termasuk angkatan 8, semester 8 maksudnya. Oh, siap. Ya, terima kasih banyak buat Ars University dengan dari Pak Purwadi, Pak Wiseto, Bu Iris, Pak Rangga, Pak Yudi, dan rekan-rekan dosen yang lainnya. Terima kasih sudah memfasilitasi saya dengan Mas Fajar untuk webinar ini. Saya juga terima kasih buat Mas Fajar udah menyempatkan di waktu sibuknya ya. Yang dari saya juga bingung gimana Mas Fajar bagi waktunya itu 24 jam buat berbagai macam acara. Kasih terus juga untuk rekan-rekan dari mahasiswa dan mahasiswi Ars University, salam kenal. Nama saya Yudi Rahadian, biasa dipanggil Yudrah, bisa panggil Akang, bisa panggil Yudrah juga nggak masalah, kita seumuran pada intinya. Jadi di sini saya juga mungkin tadi Mas Fajar udah menjelaskan ya secara komprehensif ya mengenai apa itu data, dunia data dan sebagainya. Jadi idenya adalah di sini kita pengen memperkenalkan semua orang bisa menjadi data scientist. Jadi tidak hanya orang teknik gitu ya, tapi juga orang non teknik seperti itu. Jadi mungkin mudah-mudahan dari webinar ini bisa mencerahkan, bisa jadi ada kayak enlightenment, kelihatan seperti apa nanti karir roadmap yang akan ditempuh oleh rekan-rekan mahasiswa di sini ya, atau teman-teman mahasiswa. Ya sekarang saya posisi di Jerman, jadi memang Tech Bros itu awalnya adalah startup gitu ya. Kita dari tahun 2017 kita lebih berfokus di dunia telco selama beberapa tahun, terus kita sekarang juga memiliki beberapa company gitu ya yang ada di Rumania, di Swedia dan di Indonesia. Jadi memang idenya adalah kita coba ingin growing up, tidak ke samping tapi ke atas ya. Jadi mudah-mudahan sih nanti juga dari teman-teman di sini juga bisa membuat suatu startup gitu ya, entah itu di bidang data atau di bidang AI yang atau di bidang lainnya yang bisa juga nanti go internasional seperti itu. Saya izin sharing, Bu Iris. Enggak, Kang Yudha. Iya. Ya. Oh, halo. Halo,
Apakah masih kedengaran suara saya? Kedengaran, Kang. Oh iya, sharing screen-nya masih kelihatan Bu atau? Kelihatan yang data science for everyone. Ini udah blank lagi. Oh ya, ini kayaknya ada sedikit gangguan teknis Bu ketika saya sharing screen. Apa bisa minta izin saya kirim ke Bu Iris? Nanti dari Bu Iris saja boleh. yang presentasi. Mangga. Ya. Ya, sebentar saya sharingnya Bu. Saya stop share. Layarnya jadi flicker. Oh, oke. Ya, sebentar saya kirim lewat WhatsApp ya Bu ya? Ya, boleh mangga Kang. Di grup WhatsApp-nya Teh Bros ARS. Sebentar. Mangga. Ya, sebentar Bu. Ya, sudah saya share Bu. Ya, sebentar Kang, belum sampai ke sini. Agak jauh kayaknya kalau dari sana. Iya, agak jauh. Ya, jadi sebelum nyampe PPT-nya, jadi saya tadi mau nerusin dari Mas Fajar aja mengenai data. Enggak. Jadi sekarang kan banyak yang bilang data itu the new oil dan sebagainya gitu ya. Tapi kan kalau kita analogikan, oil itu kan tidak bisa, bukan renewable energy ya. Jadi tidak bisa di-reuse dan tidak bisa didaur ulang, bahasanya seperti itu. Sedangkan data itu sebenarnya bisa didaur ulang gitu ya, sesuai dengan purpose-nya masing-masing. Jadi ketika misalkan ada data yang didapatkan dari yang tadi Mas Fajar bilang, kalau dari CIA sedang mencari gembong kartel, pasti gembong kartel itu beli mobil mewah dan sebagainya. Nah, itu kan pasti ada data-data analitik yang bisa nanti divisualisasikan seperti apa. Nah, di sini saya secara personal, memang ketika Mas Fajar, Mas Nabil, dan Mas Endi datang ke saya, presentasi mengenai pelatihan untuk data fellowship dan data MBA yang ada di IKRA, itu sebenarnya ngebuka juga tuh insight, ternyata memang dunia data itu sangat besar sekali potensialnya, apalagi kalau misalkan kita bisa berkecimpung gitu ya di dunia data sebagai entah itu data scientist, data analis, atau data visualisasi gitu. Jadi memang untuk menjadi seorang data scientist itu diperlukan kayak semacam hard skill mengenai matematika, statistik dan sebagainya. Tapi di sini ketika memang kita sudah berkecimpung gitu ya di dunia data, saya pikir orang-orang seperti dari orang finance, orang marketing dan sebagainya, mereka pun juga memiliki potensial untuk menjadi seorang data analis gitu ya. Memang untuk mengolah data dari mentah menjadi matang gitu ya, biar bisa disajikan di disajikan di sebentar ya. Ya, silakan Bu. Oke. Ya, mungkin langsung aja ke halaman 2-nya Bu. Ya, ini briefnya mungkin bisa langsung ke halaman 3 aja. Ya, betul. Jadi di sini kan ada business administration, data analysis, exploration, dan sebagainya. Di sini kita analogikan ini adalah sebagai business analis gitu ya. Jadi memang orang-orang yang memiliki kepentingan di bidangnya masing-masing, seperti finance, marketing, telco, dan sebagainya, yang dimana mereka itu memang memiliki pemahaman atau suatu logik gitu ya yang bisa nanti dijadikan insight untuk menggunakan business decision making. Contohnya adalah seperti kita dulu pernah terlibat di development tools untuk membuat map marketing analitik gitu ya. Jadi map marketing analitik itu untuk mengolah data di mana nanti ada kebutuhan pembukaan toko, misalkan Indomart gitu ya, Indomart baru atau Alfamart baru. Nah, di situ data-datanya itu didapatkan dari pelanggan-pelanggan yang memang terbiasa belanja di Indomart atau di Alfamart. Gitu kan, mungkin biasanya ditanyain kode posnya di mana gitu ya. Nah, itu ketika ditanyakan kode pos berarti memang ada peluang atau ada kemungkinan
ketika dalam radius 5 kilo ternyata tidak ada Indomart atau Alfamart yang memang dibuka di sana. Nah, data itu yang nanti bisa diolah, dimasukkan ke dalam mapping gitu ya. Nanti dianalisa apakah saya tidak sharing screen karena ada masalah di ininya, mungkin bisa dilihat di layar ya, di chat. Ya, jadi begitu. Jadi saya terusin. Jadi misalkan datanya itu yang mengandung nanti namanya nama, alamat, kode pos, terus juga penghasilan dan juga kebiasaan dari data-data yang nantinya bisa di explore lagi gitu ya. Jadi dari penghasilan berapa, terus daerahnya di mana. Nah, di situ ketika kita masukkan ke dalam suatu map dan dikombinasikan dengan retail dari Indomart atau Alfamart, ternyata belum ada, tapi radiusnya itu dalam jarak 5 atau 10 kilo gitu, karena itu menjadi suatu potensial kan, berarti untuk bisnis untuk membuka toko baru gitu kan, dengan catatan mereka memiliki penghasilan dari range sekian ke sekian seperti itu. Jadi memang, nah datanya itu juga bisa dianalogikan tidak hanya untuk marketing analitik, tapi juga untuk hal yang lain gitu kan. Jadi makanya ketika kita sudah memasuki dunia data scientist atau dunia data analitik, kita ini sekarang sudah berada di dunia yang memang bisa dibilang virtual. Kayak saya sekarang presentasi dari Jerman gitu ya, terus juga rekan-rekan ada di Bandung dan di kota-kota Indonesia lainnya, itu pasti kita mengenerate yang namanya data. Kita menghasilkan suatu data ya, entah itu data koneksi atau mungkin data dari Zoom sendiri, itu kan kadang kita harus memiliki login. Nah, loginnya itu bisa nanti digunakan untuk penggunaan atau visualisasi data yang lain. Jadi memang ketika rekan-rekan atau teman-teman di sini sudah memasuki dunia kerja, itu bisa dibilang ada banyak domain yang bisa dieksplor. Jadi mungkin mitos-mitosnya ya, kalau misalkan di luar sana hanya orang teknis yang mengerti Python atau orang yang mengerti bahasa pemrograman lainnya seperti R dan sebagainya yang akan bisa menjadi seorang data scientist. Tapi sebenarnya itu memang betul, tapi itu hanyalah sebuah proses gitu ya, gimana ibaratnya itu kokinya. Kalau kita di sisi orang non teknisnya bisa menjadi seorang data visualisasi atau bahkan bisa menjadi data presenter atau data analis gitu, yang mengeksplor kira-kira ketika kita mempresentasikan ke stakeholder yang lain, misalkan manager atau company owner atau customer sendiri, itu mereka akan lebih terbuka wawasannya dan memiliki insight what to do next seperti itu ya. Mungkin bisa dilanjut Bu untuk halaman selanjutnya. Ya, jadi ini domainnya ada beberapa macam ya. Jadi ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7. Jadi dari mulai traveling, dari dynamic pricing, predicting flight delay gitu kan, itu juga menghasilkan data. Terus dari marketing, kira-kira apa yang kita bisa analogikan seperti cross-selling, upselling, predicting lifetime value of customer, churn rate-nya seperti apa. Nah, itu kan nanti yang saya analogikan sebelumnya adalah seorang data engineer atau data scientist. Memang mereka memiliki data, tapi ketika menganalisa ini, mereka mungkin tidak memiliki knowledge yang mumpuni gitu ya. Mereka hanya memiliki predictive analitik yang untuk divisualisasikan. Nah, itulah tugasnya seorang bisnis data analis yang nantinya akan mencoba menjabarkan, mempresentasikan dari A sampai Z seperti apa nantinya yang akan digunakan untuk decision making para business owner atau para customer gitu ya. Jadi itu yang tadi dibilang sama Mas Fajar gitu ya, yang dari video sebelumnya atau dari kuis yang tadi. Memang peluang untuk menjadi di bidang big data ini sangat besar sekali, karena kita tidak bisa pungkiri kita sekarang sudah memasuki dunia online gitu ya, yang dimana itu big data itu bukan lagi suatu opsional, tapi udah mandatory. Gitu. Jadi semuanya memang dihasilkan banyak data dan sebagainya. Dan ini akan menjadi nilai plus gitu ya, ketika memang
teman-teman mahasiswa di sini sudah ready ya masuk ke dunia kerja dan memiliki suatu skill yang related sama big data analytic. Nah, tentu aja di sini nanti kita akan bekerja sama dengan Mas Fajar dari IKRA yang memang sudah memiliki hands-on experience di pelatihan data science, data engineering, dan sebagainya. Jadi saya juga dari Techbros juga sangat berterima kasih kepada pihak AS University, saya dan Mas Fajar diberikan kesempatan untuk mengenalkan sebenarnya data science itu bukanlah hal yang menakutkan atau creepy things gitu ya. Jadi memang ini adalah suatu peluang gitu ya, atau suatu jalan baru untuk memasuki dunia industri 4.0 ya, atau dunia AI atau dunia big data untuk rekan-rekan yang memang di sini notabene tidak hanya dari orang teknik tapi dari orang teknisnya. Jadi nanti kita tidak lagi memasuki dunia kompetisi gitu ya, di mana satu sama lain saling menjatuhkan atau saling berlomba, tapi kita sudah memasuki dunia kolaborasi. Jadi mulai yang namanya startup itu kan berkolaborasi antara orang marketing, orang sales, orang teknis, dan orang manajemen seperti itu. Jadi itulah memang the unique value-nya dari dunia data scientist. Bisa dilanjut, Bu Iris? Ya. Ya, ini life cycle-nya untuk data science ya. Jadi memang pertama sekali adalah discovery data. Jadi apa data yang akan mau kita olah gitu kan. Jadi misalkan data apa sih namanya, data marketing, data apa namanya, logistik, data dan sebagainya, karena akan banyak sekali data yang akan dihasilkan oleh perangkat-perangkat yang nantinya memang men-trigger atau bahkan bukan dari hanya mesin tapi dari manusia itu sendiri seperti itu. Nah, itu discovery data memang harus kita coba explore terus-menerus ya. Yang kedua adalah data preparation. Data preparation itu lebih ke arah bagaimana merapikan data itu biar nantinya bisa ditransform gitu ya. Maksudnya bisa ditampilkan secara rapi dan nantinya bisa dikondisikan menggunakan machine learning atau menggunakan data model yang lainnya. Seperti itu. Yang nomor 3 adalah model planning. Jadi ini mungkin lebih ke arah teknis ya. Jadi untuk orang yang teknis bisa menyerahkan data preparasi ini ke orang yang memang mengerti apa itu data engineering dan data science gitu ya. Jadi mereka yang memiliki pemahaman Python, memiliki pemahaman bahasa pemrograman. Tetapi ini juga tidak menutup kemungkinan orang-orang non teknis yang memang suka ngoprek gitu ya dan memiliki rasa penasaran yang tinggi untuk belajar bahasa pemrograman juga. Karena ini tidak hal yang sangat sulit gitu ya. Maksudnya bahasanya itu kurang lebih mungkin hampir sama dengan kita menggunakan Microsoft Excel. Cuma kalau Microsoft Excel itu kan lebih ke arah GUI. Kalau bahasa pemrograman lain seperti Python, R itu lebih ke arah sedikit mungkin agak sedikit scripting gitu ya, bahasa menulis gitulah. Jadi memang kalau memang ada yang orang-orang marketing, finance atau bahkan pariwisata pengen belajar ngoprek, saya pikir tidak ada batasan gitu ya. New knowledge is very good gitu ya. Sementara jadi kita meskipun kita sudah belajar bukan berarti kita kan menjadi seorang expert gitu ya. Jadi ada seseorang pasti yang lebih baik dari kita. Nah, itulah manfaatnya di situ untuk mencari seorang mentor dan untuk berkolaborasi dengan data engineer atau data scientist yang lain. Yang keempat adalah model building. Model building itu adalah bagaimana caranya kita sebelum mempresentasikan atau memvisualisasikan data-data yang nanti akan presentasikan, nah itu kita coba building dulu model datanya seperti apa, bentuknya bagaimana, grafiknya seperti apa gitu ya. Jadi ini lebih ke arah mungkin kalau di Excel itu namanya pivot ya. Nah di situ biasanya kalau orang itu lebih suka melihat gambar gitu ya, karena picture itu kan tell 1,000 words gitu ya dibandingkan kata-kata. Jadi storytellingnya itu menggunakan gambar atau grafik seperti itu. Nah yang nomor 5 itu lebih ke arah operasional. Kenapa operasional? Ini biasanya memang data ini sudah dipresentasikan, sudah divisualisasikan, tetapi pasti akan ada revisi-revisi gitu ya, adoption sedikit, yang nanti dari stakeholder yang lain, bisa nggak kamu masukin datanya seperti ini?
atau datanya yang mungkin lebih elaborate lagi dan seperti mungkin kita lebih enak melihatnya visualisasinya. Nah, itu kita akan kembali lagi ke proses sebelumnya. Jadi, nah yang terakhir adalah communicate result. Nah, ini sebenarnya adalah circle of data science gitu ya, atau data analitik. Kita tidak akan berhenti gitu ya, cuma secara sequence gitu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, tapi ini akan terus looping gitu ya, circle loop. Makanya di sini discovery data, data preparation, model planning, model building, operasional, communicate result ini sangat penting sekali untuk dilakukan sebagai seorang data scientist. Ini bukan berarti harus one man show gitu ya, solo player gitu. Ini lebih ke arah team player. Jadi ada yang discovery, ada yang data prepare. Nah, disinilah manfaatnya untuk berkolaborasi antara orang yang non teknis dan orang teknis seperti itu. Silakan dilanjut, Bu. Sebentar, Kang. Siap. Ya, baik. Jadi ini yang terakhir. Jadi ini mungkin roadmap-nya aja ya. Jadi mungkin ini yang nanti akan coba kita ketika memang teman-teman di sini sudah memutuskan untuk belajar mengenai big data analitik. Jadi saran saya adalah praktis gitu ya. Mas Fajar juga pasti bilang yang sama. Karena tadi discovery data, data modeling, data planning dan sebagainya memang membutuhkan praktis data yang secara continuously gitu. Namanya continuously delivery gitu. Tidak hanya berhenti di satu data, tapi ada data-data yang lain gitu loh. Jadi mungkin kalau sekarang tuh yang saya bilang data is not the new oil, tapi data is the new renewable energy gitu. Selama memang dunia internet ini berputar, dunia online ini terus berjalan, data itu akan terus di-generate. Nah, tugasnya teman-teman adalah bagaimana mencari data-data itu, discovery data menjadi suatu valuable bisnis atau bisa menghasilkan revenue baru gitu. Menghasilkan suatu peluang untuk rekan-rekan atau teman-teman ini mendapatkan uang atau mendapatkan pekerjaan seperti itu. Jadi praktis sangat penting. Yang kedua adalah find a mentor. Saya sarankan di sini karena rekan-rekan sudah kenal sama Mas Fajar, silahkan nanti mungkin mau ada pertanyaan atau ada tindak lanjut dengan startupnya Mas Fajar dengan Ikra, itu mencari mentor karena memang mentor itu Mas Fajar juga kan salah satu founder dari DSI Data Science Indonesia. Jadi memang di situ tugasnya adalah memang mentor itu sangat penting untuk ibaratnya itu tempat bertanya gitu ya, tempat curhat atau bahkan juga tempat untuk saling mengkoreksi satu sama lain gitu ya. Tapi ini dalam hal data analitik ya, bukan untuk yang lain gitu ya. Jadi mentor ini nanti kita bisa juga usahakan gitu ya, karena sebelumnya saya dan Mas Fajar juga sudah berhasil untuk membuat suatu konsep global AI ecosystem namanya di Jerman. Jadi pesertanya itu rata-rata mahasiswa Indonesia yang kuliah di Jerman dan di negara lainnya. Mereka masuk ke fellowship program kita, ke bootcamp kita selama 3 bulan, dan di situ mereka juga memiliki kepercayaan diri gitu ya untuk menjadi seorang data science. Contohnya, salah satu teman kita dari fellowship program di Jerman, dia awalnya ikut fellowship di kita selama 3 bulan, terus dia mencoba untuk mencari pekerjaan sebagai junior data scientist gitu ya, entry level. Kita coba rekomendasikan beliau ke suatu perusahaan yang memang kebetulan membuka lowongan data scientist di Jerman. Nah, di sini tuh sistem interviewnya bukan secara verbal gitu ya, maksudnya face to face meeting dan sebagainya. Tapi itu dikasih use case gitu, dikasih use case. Ini data silakan diolah, tolong divisualisasikan, nanti kamu presentasikan kembali lagi dalam 2 minggu. Nah, di situ beliau karena mempunyai modal gitu ya dari fellowship program, beliau juga bertanya ke kita bagaimana caranya memvisualisasikan, bagaimana mengolah, kita bantu. Nah, ketika saatnya untuk presentasi, saatnya interview, dia sudah memiliki kepercayaan diri gitu ya, sudah memiliki modal meskipun belum pernah mengerjakan proyek secara real, tapi karena mereka sudah tahu insight-nya seperti apa data science, akhirnya keterima
gitu kan. Jadi sekarang bekerja di salah satu perusahaan yang memang membutuhkan seorang junior data scientist atau entry data scientist seperti itu. Ya. Yang ketiga adalah take a project gitu ya. Nanti jadi untuk konsep dari ada yang moto-moto halo. Jadi untuk yang konsep dari fellowship program ini nanti kita akan mengadakan suatu capstone, gitu, capstone project yang nantinya kita akan usahakan menggunakan real data gitu ya dari industri, baik itu nanti dari Mas Fajar atau dari saya. Jadi di situ nanti teman-teman tuh akan kita bagi dalam satu grup. Nah grup itu nanti nggak semuanya orang teknik gitu ya, ada non tekniknya juga. Jadi bisa saling berkolaborasi, bekerja sama, jangan sampai overlapping satu sama lain. Gitu. Yang keempat, grow your network. Nah, ini kesempatan karena nantinya kita juga akan memperkenalkan rekan-rekan teman-teman yang ada di Bandung dengan teman-teman yang ada di Jerman, di UK, dan di belahan dunia lainnya, gitu ya. Meskipun sama-sama orang Indonesia, tapi mereka juga akan memiliki pengalaman, bisa sharing, bisa di bidang data scientist khususnya, dan juga nanti bisa mungkin ya bisa saling tukar-tukar info, lowongan, atau mungkin ada yang berjodoh gitu kan, siapa yang tahu gitu kan. Nah yang kelima adalah make a strong online presence. Jadi saya sarankan nanti kalau memang sudah lulus atau sudah atau masih belajar, itu sering-sering online presence-nya itu nggak hanya di Instagram, di Twitter, tapi juga di LinkedIn gitu ya. Karena LinkedIn itu kan banyak headhunter yang memang mencari seorang data scientist junior, senior, atau middle, atau associate. Itu coba ditonjolkan seperti apa sih kemampuan data science-nya kita atau data analitiknya kita. Nah, ini akan menjadi salah satu program dari Techbros dan IKRA dan juga Ars University. Jadi tidak hanya ada hard skill-nya aja, tapi juga ada soft skill-nya. Kalau kata Mas Fajar tuh bisnis akumen gitu ya. Seperti itu. Nah, yang ke-6 ya new knowledge itu more valuable than money. Jadi seiring meningkatnya skill, seiring meningkatnya knowledge, seiring meningkatnya ini valuable diri kita juga akan lebih meningkat gitu kan ya. Jadi sekarang kan memang zamannya sudah berbeda. Orang itu company-company besar itu seperti Facebook, Google dan sebagainya itu lebih prefer ke orang yang skillful gitu ya, dibandingkan memang orang yang hanya sekedar mengejar gaji besar. Jadi mereka biasanya tuh dilihat dulu skillfulnya seperti apa, dites dulu, dikasih use case, baru nanti ngomongin soal gaji seperti itu. Nah, yang terakhir adalah kalau memang semua proses ini sudah siap, saya sangat encourage dan kita bisa bantu dari Techbros dan IKRA nantinya untuk magang dan juga nanti ada peluang kerja di rekanan-rekanan yang pasti decision-nya bukan dari kita tapi dari tempat bekerja nanti seperti itu ya. Ya. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan waktunya pas 20 menit, Bu. Ya, dan kalau lebih mohon nanti kita ada kelebihan untuk traktir bakso atau mie ayam ya, Bu ya. Mangga Kang Yudra, terima kasih banyak atas penyampaiannya. Oke, setelah pemaparan dari Kang Yudra tadi, ini kita akan masuki sesi tanya jawab. Nah ini kayaknya udah mulai ada nih pertanyaan-pertanyaannya nih Kang Yudra. Maaf suara saya jelas nggak ya? Soalnya ini agak ramai sekarang. Tadi sunyi senyap, sekarang ramai. Jelas Bu. Jelas ya, oke, alhamdulillah. Nah ini udah ada ya sesi tanya jawab. Kayaknya boleh kita langsung masuk aja ke sesi tanya jawab ya, Kang Fajar dan Kang Yudra. Gimana? Boleh Bu. Boleh ya. Oke, nah ini saya akan saya akan pilih beberapa mungkin dari chat dulu yang sudah ada. Di sini ada yang bertanya nih, yang pertama dari X. Oh, ada Mr. X di sini. Ada Mr. X. Apakah ini juragannya X-Men? Boleh dibuka mic dan videonya Mr. X. Tolong. Sudah hadir belum ya Mr. X? Ini pertanyaannya bagus sekali. Oke, aduh Mr. X. Boleh diperkenalkan namanya siapa, NIM-nya berapa, dari prodi apa juga, terus disampaikan langsung pertanyaannya untuk Kang Yudra atau untuk Kang Fajar. Mangga. Kalau saya Mr. Y, Kang Fajar Mr. F. Ya. Oke, silahkan. Mas masih di mute.
Halo, halo. Oke. Agak kenceng aja suaranya, nggak apa-apa ya. Jadi gini, saya Virgi, 16.740 dari N. Maaf, Mas kurang jelas tadi namanya siapa? Turgi. Virgi. Oh, Virgi. Ya, Virgi. Oke. Silakan Mas Virgi. Jadi pertanyaannya, dulu itu ada semacam apa ya, seminar, bukan seminar apa ya, meeting gitu dari ART, bahwasanya akan ada pelatihan dari Tekpros dan ART gitu. Nah, itu apakah sudah mulai atau bagaimana? Oke. Ini sepertinya pertanyaannya lebih untuk Kang Yudra ya, karena pertanyaannya adalah pelatihan dari Tekpros dan ARS. Itu sudah dimulai, sudah selesai atau bagaimana kondisinya gitu? Ya, betul. Oke. Boleh dijelaskan Kang Yudra, bentar? Ya, salam kenal Mas Irgi. Jadi sebenarnya belum dimulai. Jadi ini webinar ini adalah sebagai kick-off meeting ya gitu ya bisa dibilang. Jadi nantinya kita mau mencoba menjelaskan dunia data science itu seperti apa gitu ya. Jadi data analytics seperti apa karena ada concern juga kalau data science itu hanya untuk orang-orang yang memang berkecimpung di dunia teknik atau dunia IT gitu ya. Jadi ya, untuk menjawab pertanyaannya, pelatihannya belum dimulai dan akan segera dimulai. Mungkin nanti untuk follow up-nya bisa ke Pak Wiseto atau ke Bu Iris atau ke Pak Rangga atau ke dosen yang bersangkutan aja. Ya. Ya. Oke, sudah terjawab Kang Virgi? Sudah, terima kasih. Ya, sama-sama berarti Kang Virgi kalau gitu siap-siap aja ya mempersiapkan kira-kira semua kesiapannya apa untuk mendaftar dan mungkin mengajak teman-temannya se-RT, se-RW, sekampus paling tidak seprodi ya untuk ikutan acaranya nanti. Ya, karena saya sendiri sebenarnya apa ya punya satu curiosity sama si data science ini walaupun kayaknya otak saya udah ngebul duluan sih sebelum apa-apa gitu ya. Karena ini sedap ngeri-ngeri sedap kalau kata saya gitu. Jadi ngeri untuk mempelajarinya itu lumayan apalagi kalau misalnya kita bukan orang yang backgroundnya memang seorang data science atau bukan dari IT gitu ya. Terus tiba-tiba dia cemplungin ke dunia per IT-an itu memang agak-agak ngeri, tapi sepertinya apa namanya untuk kedepannya itu sedap banget gitu kalau misalnya kita lihat ya dan sekarang tuh kita harus sangat jeli untuk melihat peluang-peluang apa gitu ya Kang Indra ya yang berbeda dari yang lain gitu ya. Iya, Bu. Biarin aja orang lain jualan cilok gitu ya, tapi kita jualan yang lain lah yang berbeda Iya, gitu ya. cilok itu juga ada datanya kok, Bu. Nah, kalau enggak saya jualan ciloknya di Jerman aja kali Kang Indra. Apalagi kalau lagi winter. Cilok mungkin online bisa. ya, Bu. Iya, cilok online. Oke, terima kasih Kang Virgi. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Mas Luis Sanjaya. Wah, ini saudaranya Pak Rangga kayaknya, Rangga Sanjaya. Luis Sanjaya, boleh tolong dibuka mic dan videonya? Ada Luis Sanjaya? Nah, oke. Kang Luis Sanjaya, boleh nama lengkap dan NIM dari prodi apa? Belum ada suaranya. Kang, belum ada Kang suaranya. Masih kecil banget. Kang Luis. Halo, suara saya kedengaran nggak? Suaranya Kang Luis nggak kedengaran? Di unmute dulu coba. Kedengaran suaranya, Bu. Ya. Ya. Kang Luis di unmute dulu, boleh di unmute? Atau mungkin saya bacakan dulu ya pertanyaan dari Kang Luis ini. Bagaimana melatih pola pikir untuk menjadi seorang data analis. Nah ini kayaknya saya mau bertanya ke Kang Fajar dulu, kemudian Kang Yudi juga boleh menambahkan dan menjawab juga biar full gitu ya. Bagaimana pola pikirnya katanya, mindsetnya harus seperti apa Bapak-Bapak? Oke, mungkin dari saya dulu ya, nanti bisa ditambahkan. Melatih mindset data analis ya. Jadi banyak sekali elemen-elemen kemampuan yang
yang akan sangat membantu pada saat kita melakukan data analisis. Cuman saya akan ambil beberapa yang menurut saya paling signifikan ya untuk bisa melatih tersebut. Salah satu komponennya adalah masalah curiosity. Oke. Ya, curiosity on the project itself, curiosity on data itself, curiosity on the business misalkan ya. Jadi kalau nggak curious, nggak akan jadi apa-apa, nggak akan kemana-mana juga. Mau secanggih apapun kita di ranah programming, mau se-master apapun kita di Python, R, ataupun di Hadoop gitu ya, ketika kita udah berhenti curiosity-nya, kita akan berhenti juga melakukan eksperimen. Ya, karena ketika kita bahas tentang data science, AI is about eksperimen. Ya, saya kemarin habis ngobrol sama SVP-nya atau Senior Vice President Tokopedia. Dia bicara tentang bagaimana Tokopedia atau sekarang lagi ramai GoTo ya, itu berubah dari mobile first company menjadi AI first company. Berubah dari yang tadinya exact rule menjadi experimental rule. Nah, ketika kita ngomong eksperimen ya kita harus cepat pace learningnya itu harus cepat gitu ya, harus cepat gagal ya, fail faster. Dan ini yang akhirnya bukan ngomong tentang seberapa ready kita infrastrukturnya, tapi kita udah curious dulu belum sama data kita mau dibikin jadi apa ya. So first thing first is curiosity ya, keep curious. Dan yang kedua adalah another C ya, ini CC juga ya, another C is creativity ya. Jadi mungkin parkir dulu, apakah saya nanti bisa ya belajar programmingnya, itu diparkir dulu, apakah saya paham nggak ya tentang bagaimana mentes statistik secara signifikan, ngomongin uji-uji multikolonial dan lain-lain, itu diparkir dulu. Yang perlu dipikir adalah kita bisa seberapa kreatif melihat data di depan mata kita bisa diubah jadi apa. Contoh, ketika saya dihadapkan satu kasus di banking, kasus fraud ya. Jadi ada salah satu banking yang fraud butuh mendeteksi ada fraud di level internal, gitu ya. Nah, curious nggak kita bahwa fraud itu sebenarnya ada berbagai macam, ya. Dan bagaimana kita secara kreatif menelusuri fraud tersebut. Nah, barulah setelah kita punya apa? Kalau tadi Mas Yudi bilang business acumen-nya, bisa understanding-nya, technical itu nyusul. Nah, karena ngomongin teknologi atau tools itu ada ribuan, nggak mungkin kita belajar semuanya, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin kita bisa master of all, itu nggak mungkin. Jadi ketika kita tahu, untuk kita bisa men-solve kasus fraud, itu bukan dengan regression, tapi dengan pattern anomali misalkan. Karena nggak bisa kita depend on variable untuk bisa memprofiling orang ini fraud atau enggak. Tapi kita harus ngelihat depend on pola-pola transaksinya, kayak gitulah. Jadi dari situ mulai kita berpikir teknologi yang cocok adalah A, bukan B. Ya. Teknologi cocok adalah streaming. Nggak bisa kita ngomong pakai pipeline seperti ini. Nah, itu baru kita ngomong teknologi. Jadi saya mungkin ngomongin tentang tadi curiosity harus dibangun, creativity harus diasah. Ya. Gimana sih kreativitas? Ya sebenarnya banyak yang kita bisa lakukan ya. Banyakin baca, banyakin nonton, banyakin meningkatkan sense kita ya, bukan masalah sains tapi sense juga. Dan juga ketiga ya, terakhir ya, connecting the dot ya. Oke, kita tahu ada data yang kayak gini, kita tahu ada kasus begini ya. Bagaimana mengkonekkan semuanya? Nah, itu sebenarnya gaya-gayanya Steve Jobs ya. Dia paling sering dan paling senang yang namanya connecting the dot. Itu mungkin apa yang kita sering lakukan, ujung-ujungnya pada saat kita masuk kasus, ya tadi, makanya kenapa saya munculin kasus detektif tadi, karena sebagian besar ketika kita masuk kasus, itu kita kayak detektif. Disuruh masuk, suruh nyelesain, nggak tahu ini puzzle-puzzle berhamburan gitu ya. Mulai dari mana? Nah, kalau kita nggak punya curiosity kreatif untuk starting from where-nya, kemudian connecting the dots setelah kita udah nemu beberapa bukti gitu ya, susah untuk kita melakukan analytical thinking process misalkan. Jadi menurut saya 3C itu ya. Jadi keep curious, keep kreatif, dan juga pada saat kita masuk ke conclusion kita harus bisa connecting the dot ya. Jangan lupa di akhir setelah kita punya conclusion, kita harus communicate ke user very well. Ya. Paling dari saya itu, Bu Iris. Mungkin semoga menjawab ya. Agak atur nuhun. Ini ada 4 berarti ya, curiosity, creativity, connecting the dots, dan communicate gitu ya. Oke, baik Kang Fajar.
Boleh ditambahkan Kang Yudra? Mangga. Iya, ya sebenarnya udah disebutin semua sih sama Mas Fajar, cuma saya mau nambahin mungkin sedikit. Kalau memang ini regardless gitu ya sebagai data analis atau enggak, tapi kita memang harus memiliki namanya growth mindset gitu ya. Jadi growth mindset itu adalah mungkin untuk orang-orang non teknis yang nantinya bilang saya ini kan orang non teknis, apa saya bisa gitu ya menjadi seorang data analis. Itu kan intinya bukan growth ya, tapi fix mindset gitu ya. Jadi seperti yang Mas Fajar bilang tadi ada 3C itu kan creativity, curiosity, sama satu lagi saya lupa apa namanya. Ya, jadi memang harus Connecting ada semacam connecting the dots. Jadi memang harus ada apa sih, rasa penasaran yang tinggi gitu ya, terus-terusan. Jadi contohnya saya itu bukanlah seorang yang memang dulunya bisa dibilang saya cuma tukang panjat tower gitu ya dulu waktu di Jogja selama 4 tahun itu, tapi saya memiliki suatu semacam keyakinan gitu ya, kalau memang life is not sekedar cuma manjat tower gitu kan, tapi pasti ada hal lebih besar yang bisa dieksplor gitu. Jadi memang based on experience, based on time itu akan keep growing gitu ya. Jadi memang tidak pernah berhenti belajar untuk ilmu-ilmu yang memang kita bisa dibilang berusaha untuk mengadopsi teknologi-teknologi yang baru. Mungkin nanti sekarang ada namanya 5G, ada namanya AI, tapi 2, 3, 4 tahun ke depan itu mungkin ada teknologi baru yang datang gitu kan, yang kita tidak tahu. Jadi growth mindset ini yang harus tetap dipelihara gitu ya. Jadi kita terus memiliki keyakinan untuk belajar pengetahuan yang baru gitu. Terus yang kedua adalah lingkungan pertemanan gitu kan. Nah, ini penting juga. Kalau memang mau menjadi seorang data scientist ya, lingkungan pertemanannya itu bukan saya membatasi teman-temannya harus data analis, data scientist, tapi memang memiliki passion yang sama gitu kan. Jadi kalau ngobrol nyambung gitu. Makanya komunitas gitu kan atau ekosistem di sini sangat penting gitu ya. Jadi sering-sering kumpul. Mungkin nanti kalau memang sempat ke Jakarta bisa ketemu Mas Fajar. Kalau Mas Fajar sempat ada waktu ngopi-ngopi, ditraktir Mas Fajarnya gitu kan, Starbucks atau apa gitu ya. Nah, itu juga penting. Jadi ada kayak semacam continuity, silaturahmi gitu ya. Jadi lingkungan pertemanannya memang orang-orang yang memang berkecimpung di dunia data dan tertarik mempunyai passion di situ. Terus yang ketiga adalah ada namanya kalau bahasa Cibinong tuh ya, data jalaran soko kulino gitu kan. Jadi memang kita harus kalau memang tertarik menjadi data analis harus terbiasa dengan data gitu ya. Discovery data, curiosity. Terus juga nanti mungkin akan ada banyak challenge gitu dari stakeholder yang lain. Jadi kita memang harus anti baper gitu ya, dan juga memiliki curiosity yang tinggi. Cinta dengan data gitu ya, stay in love with data. Jadi itu adalah 3 kunci dari saya dan dari Mas Fajar yang bisa jadi semacam fundamental dari teman-teman mahasiswa di sini. Ya, makasih Bu Iris, Mas Fajar. Sama-sama Kang Yudra. Ini saya nyatet kayak berasa kuliah. Semuanya dicatetin, semoga teman-teman yang memang masih kuliah juga ikut mencatat ya. Maksudnya mencatatnya kan nggak usah ini apa aja yang menurut kalian juga penting gitu ya. Nah, ini ada satu lagi pertanyaan Kang Fajar dan Kang Yudra. Ini kata Alicia ada Alicia? Alicia bisa tolong buka. Oh, sedang dalam perjalanan, tidak memungkinkan. Baik, nggak apa-apa. Saya aja yang bacain ya. Katanya skill dasar apa yang harus digali orang non-teknik agar bisa berkolaborasi dengan orang data analis. Oh, ini orang-orangan nih judulnya. Oke, skill dasar dengan mindset mungkin sebenarnya berbeda ya. Tapi kalau skill dasar tuh apa skillnya nih, Kang Yudra dan Kang Fajar? Mangga, siapa yang mau duluan boleh? Mas Fajar aja silahkan. Oke, boleh. Jadi skill dasar untuk kita berkolaborasi dengan data analis ya. Jadi tadi Mas Ibu belum kasih satu poin yang penting menurut saya, yaitu bagaimana kita kalau mau jadi seorang, katakanlah kalau kita mau jadi tukang jual ikan ya kita harus berteman dengan orang-orang yang menjual ikan gitu kan ya. Karena kalau kita nggak bangun culture environment yang surrounding supporting system kita nggak kuat ya, angan-angan kita atau keinginan kita bisa jadi hilang karena kita tidak di-emphasizing terus dengan teman-teman kita gitu ya. Nah, kalau tadi ngomongin skill dasar how to collaborate ya, saya mungkin nyambungin dari 4C yang tadi saya bilang.
Sebenarnya kurang lebih saya mungkin akan emphasize yang tadi 4C tadi, cuma saya akan coba fokus ke yang C yang terakhir, yaitu komunikasi. Ya. Jadi banyak sekali kasus mungkin mungkin saya di beberapa kasus lah ya, ada kesulitan ketika kita ngobrol sama antara orang teknis sama orang non teknis, orang teknis sama orang bisnis, ya. Karena perihal komunikasi di belakang itu ada confidence, ada tadi mungkin creativity juga. Jadi tapi yang paling penting menurut saya bagaimana kita bisa connect lah ya, connect dengan orang yang dari lintas disiplin yang berbeda ya. Kemampuan untuk bergaul, kemampuan untuk berkomunikasi itu sekarang menjadi hal yang jadi lebih penting ya dibanding bukan dibanding ya. Jadi sangat penting untuk orang-orang yang ingin bekerja di bidang data ya. Karena saya melihat banyak orang-orang yang tadi mau main di data, kenapa mau main di data? Ya karena saya lebih senang untuk berinteraksi dengan data daripada sama manusia. Yang menurut saya ini salah nih, ini salah masuk nih, salah jurusan nih. Karena kalau kita mau masuk data, kita harus ngomong sama manusia. Kita harus menjadi orang yang sangat people oriented. Ya, kan tadi saya bilang, apa sih di dalam data? Di dalam data itu ada people. Ya. To understand the people, to understand the process, kita harus mau connect ya, berkompromi dengan berbagai situasi ya. Apalagi kalau sekarang ngomong data science itu multidisiplin, Bu Iris. Jadi bukan nggak bisa saya mau ngomong sama orang-orang yang orang data aja atau saya orang bisnis aja nggak bisa gitu ya. Kita harus berkompromi terhadap situasi yang tidak menyenangkan ya, karena memang itu tuntutan industri semakin kompleks gitu ya. Nggak bisa kita saya akan memilih, saya akan di belakang layar aja, saya nggak akan maju ke depan, nggak bisa gitu. Jadi bisa sih, cuman mungkin secara kualitas proyeknya jadi dipertanyakan gitu ya. Jadi kalau kita mau coba berkolaborasi ya harus berkomunikasi, seperti halnya saya dengan Mas Yudi berkomunikasi dari jarak jauh. Kita hampir tiap hari mungkin chat ya Mas Yudi ya, untuk membangun koneksi gitu ya, untuk membangun kekompakan ya pada saat kita masuk ke dalam proyek, persepsi kita sama, kita mau ngapain segala macam, itu perlu ada intensitas komunikasi. Menurut saya sih gitu, Bu Elis. Oke, terima kasih. Ternyata saya juga baru tahu ya, maksudnya ternyata komunikasi itu sangat dibutuhkan juga untuk di dunia data ini. Tapi tadi sih ketika memang Mas Fajar bilang data itu adalah manusia, karena kan yang punya data kan manusia ya, sumbernya data kan manusia. Kita yang masukin data kita ke dalam sistem gitu ya. Jadi ya saya juga jadi melihat koneksinya gitu, ternyata seperti itu. Baik, terima kasih Kang Fajar. Kang Yudra mungkin ada yang mau ditambahkan Kang Yudra? Kira-kira apa nih skillnya yang diperlukan juga? Oh iya, sahabat saya Mas Indut. Jadi memang tadi kalau menambahin dari Mas Fajar itu betul sekali ya, komunikasi itu penting. Jadi ketika kita memang berbicara mengenai data scientist, data engineer, data analis, itu bukan berarti ibaratnya tuh kayak orang-orang yang mungkin duduk di belakang layar gitu ya, di komputer terus ngolah data terus-menerus. Itu dibutuhkan memang adanya kolaborasi, Bu Iris. Jadi antara data analis, data engineer, data scientist, dan juga data manager gitu ya, ada namanya. Itu memang harus ada kolaborasi. Jadi di sini meskipun latar belakang kita itu adalah non teknis gitu ya, jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau memang kita memiliki grow mindset gitu ya, we cannot become the one man show gitu ya. Jadi it's not about the tools gitu ya, but the man behind the tools. Jadi kita memang perlu ngobrol lagi sama banyak orang gitu ya. Seperti saya dan Mas Fajar gitu kan, latar belakang kita tuh beda gitu ya. Saya dunia telco, tapi Mas Fajar memang pure dari dunia data gitu ya. Tapi ketika kita ngobrol, memang ada kebutuhan di dunia telco itu yang menghasilkan banyak big data seperti itu kan. Jadi disitulah saya berpikir, oke, Mas Fajar, saya punya banyak data nih. Cuma kalau biasanya di orang-orang telco tuh masih berkutat di Excel gitu ya. Nah di Excel itu dengan semakin banyaknya data, semakin ngehang gitu kan Excelnya. Gitu kan, karena susah memproses. Nah, disitulah kita membutuhkan seorang data scientist atau data engineer yang bisa
mengklasifikasi, memvisualisasikan yang memang lebih mempermudah tugas dari seorang telco engineer seperti itu, Bu Iris. Jadi betul, jadi memang ketika berkomunikasi dengan latar belakang yang lain itu bisa bisa mungkin lebih ke arah use case yang memang nantinya mau dieksplor seperti itu ya. Jadi mau marketing, mau finance dan sebagainya, atau telco atau logistik dan sebagainya. Jadi based on use case ketika ngobrolnya. Jadi data engineer itu kan biasanya dia cuma tahu bagaimana caranya mengekstrak gitu ya suatu data collection dari lapangan yang nantinya bisa ada storage-nya, bisa ada tunnel-nya dan sebagainya. Tapi data science dan data visualisasinya nanti yang akan, dan data analis maksud saya, yang akan mencoba mengimplementasikan ke stakeholder yang lain gitu. Jadi ini bukan adanya kayak semacam missing kemampuan gitu ya, gap kemampuan atau knowledge atau sebagainya, tapi ini saling mengisi gitu kan. Jadi missing gap itu bisa diisi oleh masing-masing stakeholder yang lain. Seperti itu, Bu Iris. Ya. Siap, terima kasih Kang Yudra. Ini kayaknya mungkin masih ada yang penasaran ya. Kalau boleh dijelaskan, kan tadi mungkin mereka juga dengar kalau Arts University itu mau punya satu tadi acara lagi, bukan acara ya sebenarnya, seperti tahu itu webinar atau training, mungkin kerjasama dengan Techpros juga. Itu kan kayaknya akan menjadi langkah pertama bagi para teman-teman di semester 8 ini untuk mengasah skill data analisnya itu gitu ya, atau gimana caranya untuk jadi data scientist. Boleh mungkin Kang Yudra share sedikit, nanti kalau misalnya ada teman-teman kita yang sepertinya akan banyak nih, insya Allah akan banyak yang berminat untuk ikutan, itu di dalamnya tuh akan apa aja yang akan dipelajari gitu, terus setelah itu nanti benefit-benefitnya apa aja, mungkin kalau ada biaya biar kita bisa siap-siap juga gitu, kalau ada gambaran boleh di-share ya Kang Yudra tentang acara itu terutama. Atur nuhun. Ya, baik. Ya, sebenarnya sih kalau ini memang kita akan mengkondisikan seperti program-program yang ada di IKRA gitu ya. Jadi ada namanya fellowship program, gitu kan. Jadi fellowship program nanti kita akan ada, untuk pertama kalinya mungkin akan ada namanya assessment ya. Jadi assessment untuk masing-masing peserta. Jadi katakanlah kita bisa mengkondisikan jumlah pesertanya, misalkan mudah-mudahan gitu ya, di sini kan ada 214 orang gitu ya. Nah, nanti kan itu juga kita perlu kondisikan dari timeline, terus juga akan kita bagi dalam grup yang lebih kecil gitu ya. Jadi di situ nanti proses assessment-nya itu lebih ke arah profiling. Jadi kira-kira mana yang memang sudah mengerti Python, mana yang mengerti bahasa pemrograman untuk data science, dan mana yang belum, dan memang mana yang cocok untuk menjadi seorang presenter dan sebagainya gitu, Bu Iris. Nah, itu nanti programnya sementara ini masih coba kita godok ya bareng Mas Fajar. Jadi nanti kita akan coba mungkin ada meeting lanjutan ya Bu Iris dengan Arts University, dengan Mas Fajar juga dari IKRA, kita ngobrol di sana. Konsepnya itu kan kalau yang saya tangkap dari Pak Rangga gitu ya, waktu itu bilang kita ingin menggantikan skripsi gitu ya Bu ya. Jadi skripsi ini akan digantikan oleh fellowship program ini, yang nantinya ada capstone project yang memang purely gitu ya, bisa dari dunia industri yang ada, itu yang ada dari rekanan IKRA atau Techpros gitu ya, yang nantinya datanya itu akan bermanfaat untuk institusi tersebut gitu. Nah, institusi tersebut nanti akan kita coba tawarkan, ini kita mempunyai fellowship program, mahasiswanya ada, dan mereka sudah menyelesaikan tugas yang kalian berikan. Itu apakah kalian mau merekrut mereka sebagai seorang entry data scientist, atau mungkin hanya sekedar internship atau magang gitu ya, untuk menambah pengalaman gitu ya, skills gitu. Ya nantinya di situ juga mungkin nanti dari Arts University juga bisa menambahkan apakah nanti bisa dikonversi gitu ya menjadi SKS gitu ya Bu ya, atau tidak, itu mungkin nanti kebijakan dari Arts University. Yang pastinya nanti sertifikasinya itu akan didapatkan dari Techpros gitu ya, dan dari IKRA juga, dan dari Arts University. Yang memang kalau IKRA kan memang sudah populer gitu ya di Indonesia, dan di Jerman, malah di Eropa udah terkenal juga IKRA gitu ya, berkolaborasi dengan Techpros yang nantinya bisa digunakan sebagai
salah satu pendukung dari teman-teman Ars University untuk apply kerja sebagai data scientist. Tapi ya ada tapinya gitu ya, jangan hanya pengen sertifikatnya aja, gitu. Tapi karena ilmunya juga gitu ya, seperti itu. Ya, jadi dan itu biayanya itu untuk per peserta itu per bulannya kita ambil di harga 500.000 gitu. Jadi mungkin nanti kita bisa juga ada beberapa program beasiswa gitu ya untuk mahasiswa-mahasiswa yang memang memiliki memenuhi persyaratan dari Techbros dan Ikrah seperti itu. Jadi dan Ars University juga. Jadi nanti kita akan ngobrol lagi. Tapi secara eksplisit itu aja yang bisa saya sampaikan sekarang. Jadi rekan-rekan atau teman-teman dari Ars University, kalau saya sarankan gitu ya, sekali lagi, karena kita memang semuanya sudah online gitu ya, semuanya sudah memasuki dunia industri 4.0. Industri 4.0 itu kan artinya dunia otomasi dan dunia online yang otomatis men-trigger banyak data gitu. Nah, data-data itulah yang akan nantinya menghasilkan sesuatu itu dalam artian bisa dalam bentuk materi atau non materi untuk teman-teman Ars University gitu. Dan bukan hanya di Indonesia sebenarnya, tapi sekarang kan memang sudah zamannya WFH ya. Banyak kerjaan-kerjaan remote gitu online dari Jerman, dari Eropa, dari US yang memang mereka membutuhkan atau mungkin memiliki kebutuhan yang sangat urgent gitu ya untuk seorang data scientist, regardless pengalamannya seperti apa gitu ya. Apakah itu memang fresh graduate atau memang sudah senior atau mungkin associate. Tapi dalam intinya adalah mereka sudah memiliki pemahaman apa itu data dan bagaimana caranya mengolah dan memvisualisasikan data. Seperti itu. Ya, kasih Bu Enis. Aduh, punten. Ya, Bu. Kenapa saya jadi batuk-batuk ya? Padahal seharusnya bukan saya yang batuk-batuk. Seharusnya mahasiswa-mahasiswa yang batuk-batuk. Saking kepengen ikutannya gitu ya. Oke, terima kasih Kang Yudra. Penjelasannya sudah sangat detail. Nah, ini masih ada yang mau nanya nih teman-teman? Oke. Nah, jadi kalau boleh saya simpulkan sebenarnya hari ini tuh udah lebih banyak sebagai titik pencerahan ya kalau buat saya gitu loh. Pertama ternyata dari curiosity aja, dari cuman keingintahuan kita aja itu tuh bisa berkembang menjadi sesuatu hal yang besar dan juga bermanfaat bagi kehidupan kita nantinya gitu ya. Terus kemudian ternyata kalau yang namanya data scientist ini, kalau kita kan selama ini ngebayangin data scientist itu selalu orang-orangnya geek gitu ya, ibaratnya geek atau nerd. Ya between geek or nerd lah gitu. Pokoknya dulu tuh saya punya teman, bukan punya teman, saya punya saudara, dia lebih senang berteman sama si layar kotak itu, layar kaca itu. Dia daripada dia ketemu sama teman-temannya main di jalan gitu. Nah, memang ujung-ujungnya nggak kerja di bidang IT juga, ternyata mungkin betul karena memang dibutuhkan komunikasi atau keahlian komunikasi yang juga bagus untuk berkolaborasi dengan yang lain ya. Dan untuk mengasah semua itu kita bisa ikutan lagi pelatihan atau training yang lebih lanjut lagi nanti gitu ya, apalagi dengan adanya peluang untuk peluang untuk internship, kemudian ada scholarship juga gitu ya. Terus terang saya saya sebenarnya berharap bukan saya berharap ya, saya hanya berpikirnya bahwa wah alhamdulillah nih dengan adanya program-program seperti ini berarti kan dunia pendidikan Indonesia juga akan semakin maju gitu ya Kang Fajar dan Kang Yudi ya. Oke, nah kalau begitu mungkin kalau misalnya memang tidak ada pertanyaan lagi, saya terus terang saya sendiri mewakili panitia-panitia yang lain ini juga menyampaikan rasa terima kasih banyak karena kami juga yang ada di belakang layar nih, maksud saya di depan layar deng, mereka yang di belakang layar gitu ya. Ini jadi ikutan belajar juga nih, sering-sering ikutan webinar gini tuh jadi tambah pinter juga sih insya Allah gitu ya. Jadi terima kasih banyak, ini alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak juga kepada para narasumber, Kang Fajar Zaman, Kang Yudra gitu ya, sudah menyempatkan waktunya di antara kesibukan Anda semua gitu ya, yang sangat sibuk. Tadi saya juga bingung sih 24 jam entah gimana ngebaginya gitu lah. Anda berdua ini luar biasa sibuk soalnya. Jadi terima kasih banyak. Terima kasih pula para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir gitu ya. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan kami tunggu juga nanti kita selalu akan update ya berita-beritanya mengenai program-program yang akan kami lanjutkan karena kan ini pasti harus ada follow up-nya ya. Harus ada follow up-nya, nanti disitulah kita baru bisa memetik hasilnya juga.
Nah, sekalian saya mau mengingatkan bagi para peserta, jangan keluar dulu atau jangan live dulu sebelum kalian semua mengisi daftar hadirnya. Ayo, daftar hadir itu penting banget loh, penting, pakai banget. Oke, jadi jangan lupa karena nanti percuma sertifikatnya nggak akan nyampe ya. Jadi silahkan diisi, bisa dilihat di kolom chat sudah ada bit.ly-nya, ya linknya yang bisa diklik, tinggal klik langsung isi. Saya ingatkan lagi mengisinya pakai nama sendiri, jangan pakai nama tetangga, apalagi nama pacar ya, nama sendiri silahkan. Nah, kemudian sekali lagi saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan terima kasih banyak, mohon maaf atas salah-salah kata, mungkin kekurangan dalam sisi teknologi atau teknis yang seharusnya mungkin berjalan lancar. Maaf juga kalau background-nya agak-agak rame gitu ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yudi. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih banyak semuanya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di program sampai ketemu berikutnya. lagi. Ya, sama-sama. Terima kasih Mas Fajar. Terima kasih. Ya, take care. Bye-bye. Bye-bye.